Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan kehidupan kembali setelah kematian kecil, yaitu tidur. Alhamdulillah. Waktu kita bangun tidur langsung kita puji, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kita masih diberikan kehidupan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentaati aturan-aturannya dan juga menjauhi larangannya. Juga kita bisa menggunakan kenikmatan ini dalam kebaikan. Salah satunya adalah dalam menghadiri atau kita bersama-sama wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Semoga kelak kita bisa bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dan qudwah hasanah kita semuanya. Semoga kita juga dikuatkan oleh Allah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara kita banyak mengkaji, belajar, membaca, mendengarkan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di masjid ini, Masjid An-Nur, Sumber Sekar. Baru pertama saya di sini. Ya, semoga perkenalan kita nanti bisa memberikan saling kita tukar pikiran atau tukar faedah-faedah yang bermanfaat. Rajulani tahaba fillah, ya, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah, bertemu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita bisa dikumpulkan di antara salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang lain nanti dibahas di taklim berikutnya. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin sebagaimana sudah tertulis ya di medsos, judul yang akan kita sampaikan di pagi hari ini terkait dengan keistimewaan kita sebagai orang Muslim. Ya, sambil kita menunggu waktu syuruk, saya mengambil dari salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara
fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Yahya Suhaib ibnu Sinan, semoga Allah meridhai beliau, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban, sungguh menakjubkan perkaranya, urusannya orang-orang mukmin. Kenapa kok mentakjubkan seperti ini atau menjadikan keistimewaan seperti ini? Inna amrohu kullahu lahu khair. Karena semua urusannya, semua perkaranya itu mencerminkan, membuahkan kebaikan. Kullahu lahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali hanya pada orang mukmin. Pernah mendengar ya di sini? Nah, kita ulangi lagi. In asabathu sarra, jika tertimpa kepada orang muslim tersebut kegembiraan, sarra bukan pakai shin, pakai sin kecil. Kalau pakai sin besar malah kebinasaan, nanti sarra kejelekan. Kalau pakai sin kecil, surur itu kegembiraan. Bahasa Arab ini luar biasa ya. Beda pelafatan, beda arti. Ada satu huruf di bahasa Arab itu yang sudah ada artinya. Nopo? Satu huruf tok tapi ada artinya. Qi. Ya, qi, qaf. Tapi dibaca bawah, qi. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya bentuk plural. Jamakku anfusakum wa ahlikum. Nah, itu bentuk pluralnya. Tapi kalau bentuk mufradnya qi, bentuk mufradnya itu bentuk single. Kalau di bahasa itu kan ada bentuk jamak, plural sama mufrad. Nah, itu kelebihannya bahasa Arab. Beda pelafatan, beda arti. Ini pentingnya kalau kita belajar Al-Quran untuk melafatkan. Jangan sampai salah dalam. Ya kita sudah berusaha, nanti kalau sudah berusaha hasilnya juga tetap gitu-gitu, ya insya Allah sudah dapat pahala usaha gitu. Rabbil alamin, yang keluar Rabbil ngalamin terus, ngalamin aba nga, fa jadi pa. Nanti bisa berubah ininya artinya. Tapi kalau sudah usaha buatan nopo, kalau nanti belum berusaha ya di belajar lagi. Nah, sarro, kalau jangan baca syarro nanti beda ininya. In asabathu sarro, kalau tertimpa kegembiraan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, sikap bersyukurnya ini adalah kebaikan bagi dia, bagi orang muslim tersebut. Wa in asabathu dharra, jika tertimpa dharra, kemadorotan, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kemadorotan, kesusahan, ya, kehimpitan dan semua bentuk hal yang kita tidak suka, sobaro, dia bisa bersabar. Fakana khairan lahu, dan ini adalah kebaikan baginya. Rawa, diriwayatkan kepada hadis tadi Muslimun, Imam Muslim. Ikhwatal iman yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita petakan kunci hidup ini tidak luput dari dua hal tadi, yaitu sesuatu hal yang kita sukai dan suatu hal yang tidak kita sukai. Itu saja kuncinya. Kalau kita suka kadang ridho, kadang ya. Kalau kita tidak suka kebanyakannya tidak ridho. Makanya Syekh Utsaimin dalam hadis ini beliau menyampaikan, wal mu'minu kullu ma qaddarahu Allahu lahu fahuwa khairun lahu. Seorang mukmin, semua yang Allah takdirkan kepada beliau, kepadanya, itu adalah kebaikan. Artinya berarti istilahnya, kalau dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, dalam kamusnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada takdir keburukan. Adanya adalah takdir kebaikan. Mungkin perspektif kita yang kita tangkap tatkala sesuatu itu tidak ridho, akhirnya diterjemahkan dengan keburukan. Ada kisah yang agak
real dan sekarang sudah dibuat gambar gitu ya. Ada tronton yang yang dia memuat banyak mobil, terus kemudian mau kebelusuk ke jurang, masuk ke jurang, tapi nggak jadi karena masih ada bebannya di bawah. Kalau kepalanya sudah di jurangnya, supirnya alhamdulillah masih bisa selamat gara-gara beban di belakang. Coba kalau nggak ada beban, tambah nyungsep. Nah, supir pas waktu bawa pertama bebannya ini kok berat sekali ya. Enak bawa mobil yang nggak ada beban apa beban? Ternyata tatkala membawa beban itu menyelamatkan dia. Nah, kalau kita memikirnya bebannya saja tadi, ribetnya tadi, ya nanti dia bisa nyungsep di situ. Nah, inilah mungkin kalau kita maknai kullu ma qaddarahu Allahu khair. Semua yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan. Memang saya sengaja mengambil tema ini saat ini kita lagi ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, runtut ini ujiannya dari pandemi. Nah, kemudian sekarang kemarin Batu itu apa? Banjir bandang. Terus di mana lagi itu ada banjir. Di Malaysia sekarang banjir. Di Kentucky, Amerika tornado habis itu. Satu desa itu tornado itu di Kentucky. Pokoknya akhir tahun kayak gini, Natalan kayak gini dah. Ini nanti dikat anunya nanti rame kan. Kalau sudah akhir tahun biasanya banyak musibah ini. Terus nggak lama ini Semeru sampai sekarang masih berjalan. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang terbaik. Saya kembali ke tema kita. In asabathu dharra sabara ala aqdarillah wa antadharal farju minallah wa ahtasibal ajru ala Allah. Dan tatkala Allah mengujinya tadi, dia berharap pahala. Maka yang perlu digarisbawahi dari dua hal ini adalah penyikapan kita sebenarnya. Tatkala dia diberikan keenaan itu sikapnya seperti apa? Tatkala dia ditimpakan musibah itu sikapnya seperti apa? Ya, ada yang pernyataan dan juga pertanyaan yang sering dikutip oleh para asatid itu. Tapi tidak ada pertanyaan yang ketiga, jenengan nanti pilih lagi juga. Dua pertanyaan. Pilih mana? Kaya bersyukur sama miskin bersabar. Jenengan pilih mana? Tidak ada yang ketiga loh. Cuman dua mawon. Jenengan pilih mana? Kaya bersyukur nopo miskin bersabar. Kita aminkan langsung. Oh, kaya bersyukur rata-rata materialistik berarti. Bu, jenengan kaya bersyukur nopo miskin bersabar? Oh, dua-duanya. Jadi ya ini pertanyaan yang ditulis oleh para ulama juga, termasuk Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Uddatus Sabirin itu kekuatan orang yang bersabar dan kemuliaan orang yang bersyukur. Ya dua-duanya ini sebenarnya bukan pilihan tapi sikap nih. Sikap. Kalau disuruh pilih memang para ulama banyak cenderungnya ke orang kaya yang bersyukur. Kenapa? Yang penting kan alasannya. Kenapa? Karena kalau kaya bersyukur itu bisa bantu yang lain. Tapi nanti yang masuk duluan ke surga itu yang miskin. Pripun Bu? Yang masuk duluan ke surga itu yang miskin. Kacek pinten 500 tahun. Ya, dalam hadis-hadis sahih itu 500 tahun. 500 tahunnya akhirat ini bukan dunia ini. Bila miskin bersabar ya kita aminkan nanti gak kuat. Nanti gak kuat kalau ini. Rasulullah SAW di akhir-akhir itu juga
banyak berdoa Allahumma ja'alna min zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya bagiannya orang-orang miskin. Itu di akhir-akhir beliau, tapi di usia-usia muda beliau kaya raya loh. Rasulullah banyak tulisan-tulisan yang mengungkap beliau tidak mungkin melamar Khadijah miskin. Beliau orang dermawan yang orang ternama, Khadijah yang dilamar oleh Rasulullah SAW, dan sudah mulai memutar uang itu di usia-usia 12 tahun. Sudah ikut pamannya. 25 tahun itu sudah jadi bukan investor, pemutar modal itu. Modalnya dari Khadijah radhiyallahu anha. Ya, di antaranya. Nah, saya kembali ke sini. Sikap, ada kalanya orang itu lahir kondisi kaya, terus karena keturunan, kaya keturunan, dia lahir kondisi kaya, terus sampai meninggal dia kaya. Ya, ada yang seperti ini. Ada yang dia lahir kaya, ya keturunan tadi, karena tidak bisa muter hartanya, modalnya hilang, bisnis entek, bisnis ditipu, bisnis sampai dia miskin. Ada yang seperti itu. Ada yang masya Allah lahir dia miskin, dia berusaha luar biasa, dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunianya, dikit sampai dia kaya raya. Banyak juga yang seperti ini. Ada yang dia lahir sampai dia meninggal ya tetap miskin. Ya, dia miskin, lahir dalam kondisi pas-pasan. Bahkan mungkin bukan pas-pasan miskin itu ya, karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu miskin itu seperti itu. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dia tidak minta-minta kalau fakir. Ya, lil fuqara illadzina usiru fi sabilillah la yastati'una dzarban fil ard. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang miskin itu tidak minta-minta. Orang kaya mengiranya dia mampu. Kalau sekarang minta-minta itu profesi. Ya, profesi. Makanya kalau orang kaya mau menyalurkan zakatnya itu dicari orang miskinnya. Jangan disuruh ngaku. Oh, udah miskin disuruh ngaku. Kamu ngaku miskin ya, pakai surat dari RT RW tambah mesakno gitu miskin. Harusnya yang mau ngasih ini yang nyari, perhatikan, oh ya ini benar-benar miskin. Makanya kalau kita infak, jangan mau nyalurkan zakat, apalagi dikasihkan amanah biasanya yang nyalurkan ziswaf itu, yaitu tugasnya memang mencari orang miskin. Kalau tidak bisa, cari yang terbaik dari kerabatnya dulu. Kenapa dari kerabatnya dulu? Karena dia akan tahu persis orang-orang terdekatnya. Jadi miskin, dia juga sampai meninggal miskin. Nah, ini tinggal sikapnya saja. Kalau kaya berarti tatkala dia tadi kaya, berkecukupan, semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syakaro, dia bersyukur. Tatkala nanti dia dalam kondisi yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersabar. Kalau dia dalam kondisi miskin, sudah tahu ya jawabannya. Mana antara kaya bersyukur sama miskin bersabar. Jadi penyikapan kita. Ikhwatal iman yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang kita poin selanjutnya kita coba metani ciri orang kaya dan ciri orang yang ciri orang bersyukur dan ciri orang yang bersabar, bukan kayanya ya. Ciri orang bersyukur dan ciri orang yang bersabar. Nah, pertama kita bahas syukur dulu, nanti kalau nggak nutut ya waktu yang lainnya kita lanjutkan. Nah, ciri orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita senantiasa dipenuhi terus. Setiap kita berdoa kok dapat, setiap kita minta ini kok dapat, setiap kita, bahkan orang kafir itu rata-rata dari sisi materinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Apakah ini juga dijadikan dia yang diridhoi oleh Allah? Enggak. Ciri-cirinya bukan materinya yang banyak. Kalau nanti materinya yang banyak, tatkala dipenuhi semuanya, nah para anbiya itu rata-rata susah. Ya, susah. Tidak ada yang para anbiya itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya luar biasa. Nah, cirinya orang yang bersyukur yang pertama dan perlu kita garis bawahi di sini adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kenikmatan yang diberikan tadi dijadikan wasail, sarana untuk dekat kepada Allah. Kita minta sehat, alhamdulillah sekarang dikasih sehat. Apakah sudah dipakai untuk ibadah? Untuk orang lain membantu, untuk hal-hal yang bermanfaat, kita dikasih kesehatan. Kadang dikasihkan tatkala kita minta, biasanya kalau doa Allahumma inna nas'aluka rizqan apa? Thayyib apa wasi? Rizqan wasi'an, rezeki yang luas, yang banyak. Hati-hati jangan yang banyak toh, nanti kayak korun. Jadi yang kita minta adalah rezeki yang luas. Kalau misalnya pakai luas ya monggo. Tapi yang terpenting adalah yang halalan thayyibah. Doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku. Cukupkan engkau berikan kepadaku yang halal. Dan hati-hati kepada yang haram. Yang syubhat, yang enggak jelas. Gak jelas itu ya ini halal nopo haram. Nah ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghrina amman siwak, dan cukupkanlah kepadaku ya Allah daripada selain darimu yang engkau ridhoi. Jadi tanda yang pertama itu semua yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tandanya kalau misalnya banyak yang kita minta dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tambah jauh, hati-hati. Dalam istilah agama napa? Istidraj. Istidraj niku bahasa Jawa napa? Dilulu. Kalau di Lamongan dulu apa ya, lupa saya kalau. Jadi dibombong. Dibombong ayo. Tapi dijelungup toh. Ya dijelungup nanti ya nanti dia sama. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan kepada hambanya, dibiarkan. Bahkan dikasih semuanya, bahkan dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia minta dibuka lagi sampai dia jauh. Dan itu yang terjadi kepada kisah-kisah yang dahulu. Kita lihat Qarun, dikasih semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya kapasitas terkait dengan uang, punya. Kita lihat ceritanya siapa? Fir'aun, dikasih kapasitas kekuasaan sampai mendedikasikan dirinya sebagai Tuhan. Iblis aja lo enggak mendedikasikan sebagai Tuhan. Ini Fir'aun lebih tinggi ini ya, kufurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ditanya siapa makhluk yang paling berani daripada iblis, ya Fir'aun itu. Fir'aun. Kalau iblis masih mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rob, tapi bermaksiat dan ingin cari gerombolan, dilisensi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan sana, kamu tidak akan bisa menggoda orang-orang min ibadinal mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas nggak akan tergoda. Tapi kalau yang separuh-separuh ya kadang tergoda, kadang enggak. Kalau yang jauh dari Allah ya banyak jadi pasukannya. Tapi kalau Fir'aun enggak, mendedikasikan diri, ana rabbukumul
a'la. Saya adalah Robmu yang tertinggi. Pas waktu dia mau nyeberangi sama Nabi Musa itu baru mengakui al-an, sekarang saya mengakui Robnya Nabi Musa. Sudah kepepet, langsung dijelungupkan sekalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang jasadnya masih bisa kita lihat. Saya 2001 apa ya bisa lihat di Kairo. Di Kairo itu ada museum Fir'aun. Fir'aun itu raja-raja, Ramses kalau diterjemahkan. Cuman yang Fir'aun ini itu Ramses keberapa, tapi masih ada, panjang kayak gitu ininya. Tinggal balung-balung itu ininya, mau masuk waktu itu 20 pon. Just lihat jasadnya. Kalau jenengan masuk ke Ahram, piramid itu kuburan sebenarnya. Piramid itu kuburannya raja-raja. Ini belusuk kayak gitu ukuran ininya. Nah, itu memang di janjinya Allah Subhanahu wa taala akan dikekalkan sebagai pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Ini dulu loh yang ngaku sebagai Tuhan, ini mati dia. Nah, sekarang ada yang seperti itu juga. Ya, semoga kita tidak sampai hati kita itu keras. Ada kan orang yang kalau musuhi agama itu masya Allah kerasnya luar biasa. Jadi yang kedua yang harus menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa lafaz kita kembalikan semua yang dipunyai, kapasitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak kemudian kita berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan sebenarnya diungkapkan, tapi berat di timbangan. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, sambil jenengan kita renungi, alhamdulillah hari ini masih hidup lagi, alhamdulillah masih bisa makan, alhamdulillah bisa ibadah. Karena enggak semua orang bisa diberikan karunia untuk ibadah. Secara fisik sehat, secara kemampuan ya punya sepeda, punya kaki, tapi untuk bisa ke masjid, untuk bisa beribadah, itu yang menggerakkan adalah hidayah, ya, hidayah. Dan tidak ada hidayah yang tidak ada kenikmatan yang tertinggi kecuali kita diberikan hidayah. Sudah. Makanya kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu banyak sekali. Alhamdulillah masih bisa sholat, alhamdulillah bisa zikir, alhamdulillah bisa ngaji, menyelesaikan targetnya, target hariannya. Enggak semua orang. Enggak semua orang. Ada orang yang seminggu itu enggak kejamah Qur'annya. Bahkan kejamah Qur'annya pas Ramadan baru khatam. Ramadan baru khatam. Kalau kita ukur idealnya ya harusnya sehari ini 1 juz. Ya itu sudah orang umum, target orang umum. Kalau target para ulama dahulu seminggu khatam sekali. Ada yang agak cepat 3 hari khatam sekali, ini bagi yang hafal ya. Bagi yang hafal, kalau yang tidak hafal pun juga ada yang diberikan kemudahan oleh Allah. Setiap habis sholat ngaji 1 juz. Habis sholat zuhur, sholat asar ngaji 1 juz, selesai 5 juz. 5 kali 6 30. Setiap pekan dia khatam. Jumat libur, yang dibaca cuma surat Kahfi. Mulai lagi hari Sabtu, itu disebutkan oleh Imam Nawawi di At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Dulu mulai itu hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis khatam, Jumat surat Kahfi, Sabtu mulai lagi.
Itu yang pekanan. Kalau nggak bisa pekanan ya bulanan tadi loh. Bulanan. Kalau nggak bisa bulanan ya 2 bulan. 2 bulan berarti kan setengah juz. Kalau nggak bisa ya 3 bulan. Kalau nggak bisa ya setahun khatam sekali pas Ramadan. Kalau nggak bisa ya jenengan ambil Quran sambil dipentelengi. Kenapa saya nggak bisa baca Quran? Kenapa kok saya nggak ada kesempatan untuk baca Quran? Nggak apa-apa, dihadirkan Qurannya, ditaruh di depannya, dilihat. Ya Allah, tetap seperti itu, usaha. Kemudian berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada aku untuk bisa baca. Ini lafadz yang kita lantunkan, subhanallah walhamdulillah. Semua kapasitas. Kita lihat sikap yang disampaikan oleh seorang tentaranya Nabi Sulaiman. Tatkala Nabi Sulaiman itu menawarkan siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis. Ada 2 orang yang ngacung gitu. Satunya qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, di surat Naml. Saya datangkan itu singgasananya Ratu Balqis sebelum jenengan berdiri dari duduknya. Nabi Sulaiman digitukan. Nah, yang perlu kita sikap beliau yang diungkapkan, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku orang kuat, punya kapasitas. Benar loh, beliau bisa mindahkan dengan hitungan menit tadi. Tapi dia sampaikan, saya bisa. Siapa? Saya. Yang kedua, qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaika tarfu. Saya pindah singgasananya Ratu Balqis itu sebelum kedipan jenengan. Tatkala berkedip, falamma ra'ahu mustaqirran indahu, sudah pindah, sudah ada. Lebih cepat. Kalau saya tanya, kisah ini nyata atau mboten? Quran ini kok masih ragu? Nyatanya sambil mikir, tenanan enggak ya, gimana mindahnya ya singgasana segitu. Ini Quran. Ya, Quran beneran dipindah dengan hitungan detik itu. Ya, hitungan detik. Kaifiyahnya bagaimananya Allahu a'lam. Sama dengan kita ngirim surat, nanti saya tak kirim surat, hitungan menit terus nyampe, disampaikan 30 tahun yang lalu. Jangan percaya mboten? 30 tahun yang lalu dia sampaikan, saya tak kirim surat, semenit nyampe. Nggak percaya, nggak ada teknologinya. Paling cepat dulu jenengan yang paling sepuh dulu, apa namanya paling cepat kalau ngirim surat? Nopo? Telegram, itu pun kabarnya inna lillahi, cepet dang mulele. Saya masih ingat itu. Telegram itu masih nemuin. Ya. Pasti ya inna lillahi dan cepet mulele. Telegram. Terus kemudian muncul nopo? Pager. Ding ding kayak gini. Yang di sini tuh loh. Pesan pendek tuh. Kemudian muncul lagi handphone pertama. Alhamdulillah sekarang jenengan bisa ngirim surat hitungan detik, tergantung. Dan ini terjadi sekarang. Nggih, terjadi sekarang. Tapi kalau kita bahasakan 30 tahun yang lalu, nggak mungkin, nggak logis. Karena kita belum menemukan teknologinya. Nanti akan kita temukan, itu dahulu sudah ada itu. Lebih canggih orang-orang dahulu itu, dipindah. Sekarang sudah ada print 3G itu. Nanti buat masjid itu tinggal desain kemudian di print. Itu. Ya lihat ya, nanti di YouTube print 3G. Deh, ada kan? Nanti buat, masya Allah, masjid ini tinggal di print aja. Printnya itu bukan ngeprint kayak lembaran, ngeprint fisik. Ininya, masya Allah, tinggal ngirim,
langsung nanti sana kayak TV itu loh. Orang itu pindah tinggal ke sana aja. Nah, ini teknologinya. Nah, saya ingin menyampaikan tadi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Kemudian sikap beliau, nah ini sikapnya, kata yang disampaikan, hadza min fadli rabbi dia beluani aashkur am akfur. Masya Allah indahnya. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada aku sebagai cobaan. Apakah saya bisa bersyukur atau kufur? Bedakan sikap dengan yang ifrit tadi. Qala ifritum minal jin tadi, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Aku kan kuat. Sama dengan sikap yang disampaikan oleh Korun. Kembalikan kepada dirinya. Dia memang punya kapasitas seperti itu. Makanya sekarang kita bisa klasifikasikan sikap orang itu ada 3 ya. Ada yang punya kapasitas dan sikapnya kayak tadi, membanggakan dirinya. Siapa saya? Saya kan seperti itu. Akhirnya muncul kesombongan. Harus hati-hati. Ada yang kedua yang sikapnya seperti qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada aku sebagai cobaan, apakah saya bisa bersyukur atau kufur. Ada yang ketiga ini yang repot, gak punya kapasitas, petentang, omongnya dhuwur, gak punya kapasitas. Loh, dan ada orang seperti ini. Jangan pernah menemui. Ada orang sudah gak punya kapasitas apa-apa, ngomongnya dhuwur, semuanya sanos ini di aku. Hasil karyanya, padahal yang bangun orang lain, yang berkarya orang lain di aku dewi. Nah ini yang bahaya juga yang ketiga ini. Jadi yang kedua tadi sikap lafaz yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu, kemudian kita kembalikan semua yang Allah berikan ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita tidak bisa bersikap seperti ini, nanti berbahaya. Kemudian yang ketiga, sikap yang perlu kita tanda seorang itu bisa dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan semua kenikmatan-kenikmatan itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk kemaksiatan. Diberikan kesehatan dalam rangka kita taat kepada Allah, bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Dan Rasulullah SAW menyampaikan orang yang terbaik itu yang umurnya panjang, amalannya banyak. Ya, umurnya panjang lebih dari biasanya. Kalau a'maru ummati ma baina sitinat, usianya umatku itu sekitaran 60-an, Pak, kata Rasulullah. Ya, Rasulullah menyampaikan umurnya umatku itu sitinat, 60-an lah. Lebih dari itu bonus. Yang paling sepuh siapa ini? Yang paling sepuh. Sampun usia pinten? Ada 70. Bapak ada 70, Pak? Belum, Pak. Jenengan, Pak? Belum, Masya Allah. Ibu-ibu ada yang 70, Bu? Oh, ada, Masya Allah. Ada bonus. Saya kemarin ngitung-ngitung jenengan tua di usia 2020. Berarti kita yang kelahiran 80-an ini nanti akan tua di usia 2040. Saya kemarin ngitung-ngitung. Iya ya, saya kayak jenang-jenang nanti 2040 kayaknya, 2030 lah sudah mulai uku-uku kayak 30 sampai 40 itu sudah yang lahir 80 ya, saya kelahiran 83. Sekarang sudah separuh lebih usianya. Nggak terasa. Kalau ukurannya sabda Rasulullah tadi ya sisa 20 lagi. Sisa 20. Kalau lebih cepat. Nah ini kita gunakan
kenikmatan tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati tatkala kenikmatan itu kita pakai sebagai kekufuran. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum. Hati-hati. Wala in kafartum, tatkala kita itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi, sesungguhnya azabku sangat pedih. Diambil paksa nanti oleh Allah nikmatnya, diambil paksa karena sudah enggak bersyukur, tak ambil paksa. Dan kita bisa mengetahui kenikmatan itu tatkala memang sudah diambil oleh Allah, baru tahu. Dulu kaya raya, sekarang ini miskin, seperti apa kenikmatannya. Dulu sehat, ya, sehat, seger waras, sholat itu nikmat, baru kita bisa merasakan tatkala sudah diambil. Sholat tidak sehat itu nggak enak. Jangan rasakan pas waktu pilek sujud, terus pilek, imamnya lama kalau sujud, tes ya. Nah itu kan sudah nggak nikmat, sholatnya nggak nikmat. Apalagi kalau kita sudah kena, apalagi apa, mungkin kakinya mau dibuat duduk tidak bisa, buat ini. Nah saya menganjurkan ya kalau di masjid-masjid mungkin yang bagian tidak bisa duduk disiapkan kursi, kursi yang duduk ini, yang duduk. Jadi tidak menghalangi orang-orang tetap ke masjid. Jadi mereka bisa nyaman ya, dibuat senyaman mungkin lah. Kalau misalnya butuh apa yang lainnya, nah itu dikasih. Jadi nanti tidak canggung. Kalau di Masjid Nabawi itu Masya Allah, di awal masuk itu kursi sudah banyak sekali ini. Bagi yang mau ngambil kursi, silakan ngambil kursi. Tapi nanti nggak dibawa pulang, dicantol lagi. Ya, jadi semua kebutuhan jamaah sebagai penyediaan sarannya diberikan. Termasuk juga selain mukena untuk ibu-ibu, kita siapkan juga untuk yang laki-laki. Terutama yang safar itu biasanya kalau sholat, anak-anak muda ini yang biasanya pakai kaos itu kelihatan belakangnya itu. Pas waktu ruku kelihatan nopo ini. Punggungnya ini loh kelihatan. Kalau udah kelihatan auratnya kan nanti bisa membatalkan sholatnya. Tapi kalau kita larang-larang juga, jadi sediakan selain sarung itu ada baju kuku atau baju apa, dicantolkan situ. Mereka yang ke masjid itu siap, nggak apa-apa siapapun yang mungkin habis dari mana, kemudian ke masjid, oh ya di sana loh, biasanya ada sarungnya, di sana loh ada bajunya dia datang itu enak, solutif kita. Jadi ini yang keempat, jadi kita tatkala kita bersyukur kepada tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kenikmatan itu dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati tatkala kita kufur terhadap nikmat itu. Kemudian yang terakhir, di antara tanda yang terakhir yang bisa kita bacakan ya, di pagi hari ini, tatkala kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak merasa gumede, terlalu berbangga diri, akhirnya lupa terhadap siapa yang memberikan. Kayak sikap yang disampaikan tadi oleh Ifrit dan juga Korun. Akhirnya dia karena lupanya, mungkin kenikmatan ilmu dia sampaikan. Ada orang yang gara-gara keilmuannya kemudian lupa siapa yang memberikan ilmu, bahkan siapa yang memberikan ilmu digugat. Karena dia sudah merasa ilmu ketuhanannya tinggi. Ditanya, di mana Allah itu? Digugat itu. Gugat yang menciptakan. Ini cobaan juga. Orang yang berilmu juga nanti kalau misalnya dia tidak dalam digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa
dia memerangi agamanya sendiri. Dan seperti ini kita juga terjadi. Makanya di awal tadi kita dalam taklim minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ini penting, ilmu yang bermanfaat. Apa cirinya ilmu bermanfaat? Tatkala bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, apapun ilmu yang diberikan, terutama ilmu agama. Ada juga nanti dia sudah diberikan ilmu agama malah gak menjadikan dirinya taat. Sebaliknya, tatkala seseorang diberikan ilmu umum, justru dia bisa menjadikan ilmu tadi taat kepada Allah. Jadi apapun yang diberikan ilmunya tadi, kapasitasnya, kita tidak lupa, diri kita tidak lupa siapa yang berikan ilmu. Semuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga yang ditulis oleh para ulama di awal-awal kitab itu, disuruh perbaiki niat. Pasti disadurkan hadis-hadis terkait dengan niat yang benar. Karena niat ini tidak ada yang bisa menilai kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara fisik jenengan kesini semuanya insya Allah khair, kebaikan. Tapi secara niat kita tidak tahu. Secara niat tidak tahu. Mungkin ya naudzubillah ada yang digoda oleh syaitan tadi. Saya kepaksa ini karena di absen oleh takmirnya. Kemana kok tidak ada. Nah ini, waduh, paksa. Ada yang niat ke sini, masya Allah, pengen cari pahala beneran. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menilai niat kecuali dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang lain tidak bisa menilai, kecuali dia sudah tanya, jangan tadi niatnya ke sini apa? Dia kemudian menjawab baru tahu. Kalau sebatas prasangka, dia zon kepada orang lain, prasangka tidak bisa. Dulu yang ekstrim saya contohkan, misalnya ada orang yang sodakoh kemudian mensyaratkan, saya tak infak masjid ini ya, tapi tolong nanti diumumkan ke jamaah. Tolong diumumkan ke jamaah. Kemudian jangan nilai, wah orang itu nggak ikhlas. Nggak bisa. Memang infak yang terbaik itu adalah yang tidak diketahui. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, kita tidak bisa menilai niatnya orang lain, kecuali jangan sudah tanya. Jangan misalnya tanya, kenapa kok disyaratkan diumumkan? Oh, saya pengen riak. Saya pengen dikenal oleh orang. Baru kita bisa nilai, oh iya dia riak gitu. Kemudian ditanya lagi, lah kenapa kok diumumkan seperti ini? Saya pengen mancing itu loh, si fulan soge loh, nggak metu-metu duitnya, tak pancing ini aja. Dia niatnya untuk mancing ternyata, mancing biar si fulan itu sing soge itu bisa lebih gede keluarnya infaknya, biar masjidnya cepat selesai gitu. Dan niatnya kan berarti bagus. Nah, kita nggak bisa menilai kecuali sudah ditanya. Ya kita sadurkan apa yang kita punyai ini dalam rangka ketaatan, dan kita tidak lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya dulu yang bisa kita sampaikan, nanti ciri yang sabarnya kita lanjutkan di lain kesempatan. Kalau ada yang bertanya monggo, selama saya bisa menjawab. Ini biasanya kajian sampai jam berapa? Oh, udah pas gitu berarti. Tidak pas. Kayaknya nanti mengganggu aktivitas jenengan yang mau ke sawah, mau ke kantor nanti. Ada pertanyaan? Ampun, tidak ada. Kita tutup dengan kita berdoa bersama, okay? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita, memberkahi ilmu kita, memberkahi anak keturunan kita, keluarga kita. Kita dijadikan berkah dimanapun, kapanpun kita berada. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الصابرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا أعمالنا وبارك لنا أولادنا وذرياتنا بارك لنا أعمالنا اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبك عمن سواك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن من بلادنا من منطقتنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا قوي يا عزيز يا جبار ربنا إنا نتوكل عليك لا حول ولا قوة إلا بك اللهم اختمنا بحسن الخاتمة اللهم اختمنا بحسن الخاتمة اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.